Kita ke informasi mancanegara, saudara. Militer Israel kembali melancarkan serangan udara di jalur Gaza pada Kamis pagi. Serangan udara ini menghancurkan sebuah rumah di Jabalia. Warga panik berlarian mencari tempat aman saat kepulan asap tebal akibat serangan udara Israel mengepul ke udara. Sejumlah bangunan runtuh akibat terkena serangan rudal. Serangan udara terjadi setelah serangan udara di kota Khan Yunis. Setidaknya ada sekitar 10 serangan udara terjadi di Khan Yunis yang menewaskan lebih dari 50 orang dalam semalam. Sebelumnya pada Rabu dini hari, saudara, Israel melancarkan serangan udara di Gaza Utara dan Selatan. Akibat serangan udara ini, 70 orang di Jabalia dan Khan Yunis tewas. 22 orang diantaranya adalah anak-anak. Serangan udara Israel ini terjadi sehari setelah Hamas membebaskan sandera Israel Amerika. Militer Israel mengklaim telah memperingatkan penduduk di Jabalia untuk mengungsi sebelum serangan udara terjadi. Kita ke sorotan lain, saudara. Paus Leo ke-14 berjanji akan melakukan segala upaya untuk perdamaian di sejumlah negara yang dilanda konflik, khususnya Timur Tengah dan Ukraina. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik bertekad membawa pihak-pihak yang bermusuhan untuk duduk bersama dan berdamai. Dalam sebuah pertemuan dengan sejumlah pemimpin gereja di Timur Tengah dan Eropa Timur, Paus Leo ke-14 berjanji akan melakukan segala upaya untuk perdamaian di negara-negara yang dilanda konflik. Komunitas Katolik di Timur Tengah dan Eropa Timur telah hancur akibat konflik dan penganiayaan selama bertahun-tahun. Meski memiliki ritual dan liturgi tersendiri, umat Katolik Ritus Timur menerima otoritas Vatikan. Mereka termasuk gereja-gereja Katolik Koptik, Kaldea, Maronit, dan Eritrea, serta gereja-gereja Siro-Malabar di India dan komunitas Katolik Yunani yang terdapat di seluruh Eropa Timur dan Amerika. Tidak seperti umat Kristen Ortodoks, gereja-gereja Katolik Ritus Timur sepenuhnya mengakui otoritas kepausan. Preghiamo per questa pace, che riconciliazione, perdono, coraggio di voltare pagina e ricominciare. Perché questa pace si diffonda, io impiegherò ogni sforzo. La Santa Sede è a disposizione perché i nemici si incontrino e si guardino negli occhi, perché ai popoli sia restituita una speranza e sia ridata la dignità che meritano, la dignità della pace. I popoli vogliono la pace e io, col cuore in mano, dico ai responsabili dei popoli: incontriamoci, dialoghiamo, negosiamo. Dalam sambutannya, Paus Leo mengatakan bahwa banyak umat Katolik Ritus Timur terpaksa meninggalkan tanah air mereka karena perang dan penganiayaan serta ketidakstabilan dan kemiskinan. Pernyataan itu merujuk pada eksodus umat Kristen dari Timur Tengah, khususnya Irak dan Suriah. Di Irak Utara, banyak komunitas Katolik Ritus Timur merupakan yang tertua, di mana dialek Aram, bahasa Yesus, masih digunakan. La Chiesa non si stancherà di ripetere: tacciano le armi. E vorrei ringraziare Dio per quanti nel silenzio, nella preghiera, nell'offerta cuciano trame di pace, e i cristiani orientali e latini che specialmente in Medio Oriente perseverano e resistono nelle loro terre più forti della tentazione di abbandonarle. Ai cristiani va data la possibilità, non solo a parole, di rimanere nelle loro terre con tutti i diritti necessari per un'esistenza sicura. Vi prego, ci si impegni per questo. Paus Leo bersumpah untuk berusaha sekuat tenaga demi mewujudkan perdamaian di wilayah-wilayah konflik, khususnya Timur Tengah dan Ukraina. Tahta suci siap membawa pihak-pihak yang bermusuhan untuk duduk bersama dan berdamai. Paus Leo mengatakan, setiap orang berhak tinggal di tanah air mereka
dan mendapatkan semua yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aman. Vatikan merupakan tempat berkumpulnya umat beriman dari seluruh dunia. Di antara mereka ada yang membawa bendera Lebanon dan Ukraina.